Setiap bangsa memiliki kisah tentang bagaimana ia lahir, kisah tentang keberanian, tentang persatuan, tentang momen-momen yang menentukan nasib jutaan manusia. Indonesia bukan pengecualian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindu Aulia dengan NIM 2288240058. Kita memulai perjalanan ini di Museum Kebangkitan Nasional atau yang biasa dikenal dahulunya sebagai Stovia, yang merupakan sekolah kedokteran bagi pribumi yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1899. Di koridor gedung ini, lebih dari 1 abad yang lalu, berjalanlah para mahasiswa muda dari berbagai suku, seperti suku Jawa, Sunda, Melayu, Ambon, yang dididik untuk menjadi tabib bagi bangsanya. Namun, di balik buku-buku anatomi dan peralatan medis, tersemailah benih-benih yang jauh lebih revolusioner. Pada tanggal 20 Mei 1908, sekelompok mahasiswa Stovia berkumpul dalam sebuah rapat yang akan mengubah sejarah, dipimpin oleh Sutomo dan terinspirasi oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mereka mendirikan Budi Utomo, yaitu organisasi modern pertama yang melampaui batas-batas kesukuan dan kedaerahan. Tanggal 20 Mei pun kemudian diabadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebuah pengakuan bahwa sebelum kemerdekaan diproklamasikan, harus ada dulu kesadaran yang dibangkitkan. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Museum Sumpah Pemuda. Tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II. Di gedung ini, ratusan pemuda dari seantero Nusantara telah berkumpul, dari Aceh hingga Papua, dari Minangkabau hingga Maluku. Mereka berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat. Namun, mereka semua datang dengan satu pertanyaan besar. Bisakah perbedaan ini disatukan dalam satu tekad? Dan pada malam yang bersejarah itu, seorang pemuda bernama Wage Rudolf Supratman memainkan sebuah lagu di atas biolanya. Nada-nada itu mengalun untuk pertama kalinya, menembus dinding gedung, menggetarkan jiwa semua yang hadir. Itulah Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan bangsa merdeka. Keesokan harinya, 3 kalimat sederhana namun bertenaga diikrarkan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda bukanlah sekedar deklarasi, ia adalah revolusi identitas. Dalam satu momen, para pemuda itu memilih untuk menjadi sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Bugis, melainkan orang Indonesia.
Biola kecil yang tersimpan rapi dalam vitrin kaca ini bukan sekedar alat musik. Ia merupakan artefak dari momen ketika musik telah menjadi bahasa persatuan yang melampaui semua batas. Sudah tiba selanjutnya kita di museum terakhir, yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bayangkan malam 16 Agustus 1945, bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang sedang diambang kekalahan, dan para pemuda yang dipenuhi semangat revolusioner telah menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak proklamasi agar segera dilaksanakan. Dan kini, di ruangan ini, dalam keheningan yang dipenuhi ketegangan, kata-kata yang akan mengubah nasib jutaan manusia sedang dirangkai. 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, naskah yang dirumuskan di gedung ini akhirnya dibacakan. 2 kalimat, puluhan kata, dan jutaan manusia pun menjadi merdeka. Generasi kita menerima kemerdekaan ini sebagai warisan. Namun, warisan bukan hanya untuk diterima, ia juga untuk dipertanggungjawabkan. Sejarah bukan hanya masa lalu. Sejarah adalah cerminan yang memantulkan siapa kita dan kompas yang menunjukkan kemana kita seharusnya melangkah. Sekian dan terima kasih.